Briefing dan nasihat kepada tim Indah Mujar. Pertanyaan quiz pertama. Lima. Lima tahun koma berapa? 5 tahun, 3 bulan. Iya. Mirna 4,8. Ih, sama pun ya begitu ya. nama kawan adiknya Mirna. Berapa? 4,7. Ah, ini aku galangan paspor itu. Ayah ibu lupa. Bu, 5,3. Bu, 5,3 Tiga be aku tiga. 5 tahun, 3 bulan kan, Bu? Kau di deket-deket ya. Aku tuh aja be apa tuh? Aku 4 be 4,7. Sudah, ayo saya kita kunci ya. Bulannya 5 Februari. Ah, itu Ibu. Tahunnya? Tahun 5 Februari tahun 61 ya. 61. Ibu. Ibu. 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli 5,5. Nah, Selalu cinta ini. Dia dapat terus memang dia beruntung. Walaupun teman kena marah. 5 Lagi pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertanyaan quiz kedua. Badan kakak. 60. 86 yuk. Dian 7. 9. Rati. Aku 86. Ah, Aku 86. Mince 86. Jan, bos tahu ya. Siapa lagi? Ah, Mirna 76. Satu. 74. Lia 74. Lia yang tukang ngurus segala hal. Sama Cak Mirna. 75. Ayu 77. Dia sudah. Sudah. Kita Ah, tidak seberat itu dah sih. Rati. Lawan pemegang ya Tuhan. 69. Akhir hati ini. 69 tuh. Sesuai kau tidak pernah menang. Lian tinggal lian. 82. Mirna Mirna. Oke, kita kunci lagi ketemu kakak. Kak, missing lah dulu kak. Oke, sudah giveaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini briefing merupakan briefing agenda tahunan dari setiap tahun sebelum libur. Biasanya ada yang namanya briefing, termasuk juga hal-hal yang harus dilakukan improvement ke depannya. Dan ini penting sekali agar kita galo-galo saling bersinergi untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan bisnis dan sebagainya. Nah, pertama-tama ini menjelaskan masalah info libur. Sudah 2 tahun yang berturut-turut, inilah sistem libur. Jadi ayo perjelas dan pertegas lagi, jangan sampai kaget nggak tahu dengan masalah libur ini. Peraturan pegawai libur Idul Fitri 2024, 9, 10, 11, 12 itu libur. 2 hari lebaran memang libur dan ada cuti bersama sehari sebelum, sehari sesudah. Dan di tanggal 13 April masuk kerja wajib. Karena di hari ini biasanya ayo open house walaupun hanya setengah hari, kamu datang ke sini, kemudian balik, selesai, habis. Nah di hari Minggu itu masuk kerja, yuk ngapa tanggungan hari Minggu masuk kerja karena sudah terlampau banyak dengan libur. Kecuali kalau kamu memang bersepakat, oke yuk misalnya hari Minggu kita libur, tapi Sabtu tetap masuk, cuman sepakat galau-galau berarti dari situ sampai dengan akhir kita udah dekat libur lagi. Terus pada tanggal 13 itu biasanya ada open house itu biasanya ayo undang kamu datang ke sini untuk makan, untuk main games, biasanya Cak itu. Kalau kamu nak ngajak keluarga kamu boleh, nak ngajak pacar kamu boleh, ngajak laki kamu boleh, ngajak anak kamu boleh. Calon laki wajib diajak. Nah, kita nak tahu dulu calon laki Mirna ini. Kalau dia bertemu dengan Mince, masih Mince. Oke? Apalagi kalau sudah LDR ini kan jarak jauh. Nah, jadi harus diperkenalkan juga. Maksud Ayu itu pada intinya adalah ketika hari open house KG, silakan ajak saudara kamu, keluarga kamu, calon pacar atau calon suami kamu, termasuk juga adik suami atau uang tua kamu yang pengen kenal Ayu, silakan datang. Rumah ini terbuka untuk keluarga besar kalian semua.
Dan tentu kalau misalnya ada kawan-kawan kamu atau adik kamu atau siapa, biasanya malah Ayu kasih THR juga melok mereka. Itu jadi bahasa pacak melok menang. Dan setiap tahun boleh ditanya dengan Mince, dengan Rati, setiap kali Ayu ada open house. Dulu pernah bahkan kami tuh bikin permainan makan salak dengan cuko. Ingat kamu? Hah? Ingat apa Mince? Ade menang rasanya. Nah, Mirna masih teringat. Jadi dulu dengan games yang bermacam-macam. Silakan cipta ke dewek gamesnya, kita kaget berbagi lagi THR dengan berbagai macam permainan. Jadi kamu siap ke dewek main gamesnya aku. Dan ini games wajib untuk disiapkan. Tolong dicatat Mirna, siapkan games. Nah, kaget waktu kamu di rumah terjenguk dengan games, kamu kasih tahu biar kita bisa siapkan. Hal ini Ayu lakukan adalah untuk menciptakan kenangan di hati kita bersama. Hal ini Ayu lakukan adalah untuk menciptakan kenangan di hati kita bersama. Makanya kalau kamu jingok, begawe dengan aku ini susah. Karena aku cerewet, amatilah gaji kecil, gawe banyak, 28 jam sehari, kena marah terus. Nangis itu adalah hal yang biasa, urat tegal itu biasa, masuk angin itu adalah hal yang sangat biasa di sini. Tapi alhamdulillah beberapa orang kalau sudah tahu dengan selalu aku begawe terus panjang. Contoh baik, dosa jauh-jauh ART, asisten rumah tangga Cak Tuti. 2 kali dalam sudah begawe di sini berhenti, masih nak begawe lagi ujung-ujung. Ngince inilah 2 kali keluar apa sekali? Sekali keluar, masuk lagi. Mirna, dilepas karena nomor kesoropan, lah hilang ilmunya, dia masuk begawe lagi. Begawe lagi. Terus siapa namanya tuh Ayu. Nah ini Ayu lagi, ada Ayu, mantan pegawai Ayu dulu. Dari badan dia agak kurus, ke gemuk, berhenti begawe, gemuk lagi dia berhenti, agak kurus lagi berhenti. Sudah itu ini sekarang dia nak masuk begawe lagi. Jadi artinya sama Pecak Ratis juga yang sudah bertahun-tahun melo Ayu, tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Reska pun rata-rata melo kalau lama. Ada Reska, ada Ade, ada siapa-siapa. Nah itu berarti memang sudah memahami dengan sistem kerja di sini. Karena Cak Ayu ngomong ke dengan kamu, ketika kamu masuk dalam lingkaran aku tidak menganggap kamu tuh sebagai seorang pekerja, tetapi aku sudah menganggap kamu adalah keluarga besar aku. Makanya waktu Mirna kawin, Ayu marahnya ngapo dak ngomong Mirna, minimal pedimeni Pacak Ayu tolongi, minimal apa misalnya karangan bunga Pacak ditolongi. Nah ini kita sudah ada vendor karangan bunga, 10 kok karangan bunga kita kasih ke kawinan dia kaget. Jadi maksud Ayu itu apapun yang bisa Ayu bantu untuk kamu galau-galau pasti Ayu bantu. Apalagi kamu tahu aku ini tipenya jangan ke uang yang susah, uang yang senang pun minta tolong dengan aku tolongi. Itu asal tahu cara. Komunikasi itu bisa membuat orang jatuh cinta sekaligus bisa membuat orang bercerai dan bertengkar. Saking pentingnya dengan yang namanya komunikasi. Segala sesuatu halnya itu dikomunikasikan dengan baik. Kita harus tahu cara, apalagi dengan atasan. Sebab kalian bukan PNS, kamu bukan begawe pada BUMN, bukan juga begawe dengan perusahaan negara, kamu sepenuhnya begawe dengan aku. Yang mana kalau aku dapat duit kamu bisa dapat gaji, kalau aku tidak dapat duit maka kamu juga tidak akan bisa gajian. Sepenuhnya dari kantong Ayu Galuh. Dan insya Allah 1.000.000% yang aku bayar ke kamu adalah duit halal. Makanya kalau kamu sering ngenjingok, Mirna ini sudah sering tahu mungkin. Tiba-tiba Ayu hilang gelang. Nggak taunya ketemu gelang itu di mana. Tiba-tiba aku hilang sesuatu. Nggak tahu juga ya, mungkin memang rezeki aku atau apa. Karena sebenarnya duit halal. Ketika laki aku ngasih aku duit, duluan sekali pasti Ayu tanya, duit halal bukan Pak? Mendak duit halal aku udah gak nerima ya. Saking Ayu tahu bahwa nikmatnya menerima duit halal itu penting. Dan jadi maksud Ayu, yang aku bayar ke kamu galo-galo ini adalah duit halal galo. Nah, jadi makanya aku akan sakit rasanya ketika kamu berkhianat dengan aku. Berkhianat tuh mungkin kamu menyakiti Ayu dengan berbohong dengan Ayu. Kamu udah izin dengan Ayu. Yuk aku pergi ke sini, datanya pergi. Atau yang pecah sirena ini tadi kabur maling, nggak taunya. Atau apapun itu, banyak perkhianatan lainnya. Ayu akan sangat menghargai kamu ketika kamu berbicara jujur sama Ayu. Yuk kami nak buka puasa sama-sama. Silakan, malah kurang-kurang kubayari. Seberapa banyak yang kamu makan? Paling banyak kamu makan 2 mangkok bakso. Masih Pacak aku membiayai kamu. Tapi aku akan sakit rasanya sama Pecak Mirna waktu itu. Tidak izin lagi ketika keluar dari rumah. Nah ini akan membuat Ayu sakit. Jadi tolong kamu harus pahami yang mana yang bercara dengan yang mana yang tidak. Apalagi Ayu ini tipenya adalah orang yang sangat menghargai uang. Nah itulah juga Ayu dengan kamu. Harapan aku adalah ketika aku menyayangi kamu sebagai adik aku bukan sebagai karyawan aku, tolong kamu berikan penghargaan juga dengan aku. Itu. Dan kalau kamu bertanya ngapa Yunda bisa jadi sesukses ini, karena memang aku sangat menghargai uang tua luar biasa.
Ngomong ingetin Ayu tadi THR Ayah 2 juta, 2 juta. Dulu kamu bisa tanya dengan Rati atau Reska, sekali aku ngasih THR Ayah ibu dulu 10 juta. Ini kalau kamu jiwat saja, oh Ayah tua ini memang hebat, tua ini kayo. Pertama sekali aku menikah, aku bayar duit listrik kamar aku dewe. Ini kamu pertama. Dan waktu aku begawe di Bank Sumsel dulu aku nerima gaji 1.600.000. Itu cukup kecil karena aku outsourcing. Pegawai bank tuh jangan kamu pikir gajinya besar. Tidak. Gaji pegawai bank itu sama, kecuali kalau kamu memang diterima sebagai pegawai tetap atasan yang sudah tinggi jabatan. Nah, waktu Ayu pertama sekali begawe dulu, aku nabung. Makanya aku ngomong sama Lia, Lia, duit kau, gaji kau banyak. Bulan ini kau nerima gaji 6 juta lebih. Pernah kau nerima 5 juta, pernah kau nerima 4 juta. Tabung duitnya. Walaupun cuma 100.000, walaupun cuma 200.000, menabunglah karena ini penting. Tabungan itu sangat penting untuk masa depan kita. Ayu ini nabung sudah dari kelas 2 SMA. 2 SMA Ayu sudah punya namanya tabungan rencana dewek cuma 100.000 per hari. Dan ketika menikah, Ayu cerita sama Lia, dulu Lia, Ayu ketika dapat gaji, kusisihkan 200, entah 300, cukup nih 1.500.000 kalau salah, 1.400.000. Sesuku emas, ku beli sesuku emas. Ketika aku nak kawin, rasanya untung aku jualan emas itu 30 juta lebih. Sampai Kak Irman, jadi dulu cerita Ayu menikah dengan Kak Irman itu bukan gampang. Ayah dulu tidak menyetujui, kami bukan dalam arti kata tidak menyetujui. Ayah ngomong, anak aku nih hebat. Karena ngapa? Dulu Ayu pendidikannya bagus. Dulu Ayu berprestasi. Intinya Ayah ngerasa anak aku mahal. Jadi kau harus bikin pantas. Sampai ke Ayu dulu sedih, nangis. Akhirnya untung ada tabungan emas. Dan emas itu yang Ayu tabung bisa membuat pernikahan kami menjadi mewah. Bayangkanlah kamu, itu sebelum aku menikah pun aku sudah ada tabungan dewe. Itu untung luar biasa karena Ayu dulu sampai ketabung sesuku emas. Aku memang tidak hobi yang namanya foya-foya. Aku memang sama Cak Mirna lah katakanlah. Memang giat untuk bekerja. Jadi maksud Ayu juga ketika kamu ada duit, tabung ke. Meskipun mungkin penghasilan kamu cuma sama itulah. Karena Ayu pun juga dulu di Bank Sumsel penghasilannya tidak ada besar. Bukan hebatnya juga dulu zaman dulu. Ingat kamu bukan PNS, bukan pegawai. Perhatikan pegawai swasta lainnya. Itu banyak juga yang tidak dapat libur. Kamu masih mending hari pertama lebaran, hari kedua lebaran, kamu bisa sama keluarga kamu. Tapi ada juga banyak uang apalagi yang bekerja abdi negara. Seperti polisi, seperti suster, seperti pegawai rumah sakit. Itu mereka harus piket. Dan bahkan mereka harus bekerja ketika lebaran. Apalagi penjual mainan. Kamu lah lebaran, kamu lah santai makan ketupat di rumah wong. Mereka masih berjualan mainan tembak-tembakan. Kamu pikir kelak. Artinya kamu masih harus beruntung. Dan ingat bahwa tidak ada satupun di dunia ini pekerjaan itu yang lemah. Tidak usah nak jadi karyawan. Makanya di TikTok kemarin aku ketahuan yang baca ngomong, dia nih pandangan dia, view dia sebagai bos. Memangnya aku langsung jadi bos aku? Aku tidak ada jadi bos. Dulu Ayu ini jadi honor, staf honor gaji Ayu itu adalah 400.000 per bulan. Berhenti aku dari staf honor, aku ke Bank Sumsel gajinya 1,6 juta. Aku pernah ngerasa ke yang namanya kenomara nasabah. Aku pernah namanya ngerasa ke dipotong gaji. Kami kalau terlambat absen 1 menit, kami tidak akan mendapatkan uang makan harian. Di Bank Sumsel itu dulu. Dan kami setiap hari briefing. Pagi kami briefing, balik kami briefing. Briefing terus. Sabtu Minggu aku tidak ada diganggu. Salah kamu. Sabtu Minggu ada pelatihan, malam-malam. Makanya aku berhenti dari bank saat itu karena hampir jam 11 malam kapan ada ATM uang ketelan, aku harus turun tangan. Karena dulu aku kasir. Itu Ayu megang ATM Pemkot pertamanya sudah itu di pagi sore. Setiap kali ada uang narik duit dan duitnya nyangkut, aku harus datang ke bank karena aku pegang kunci ATM. Kunci ATM itu dibuka, karena Ayu megang tapi supervisor, saya itulah pokoknya. Jadi ATM itu harus dibuka dan dibeneri detik itu juga. Artinya, nak kamu jadi pegawai, mak ngomong pegawai saya inilah, nak kamu jadi asisten rumah tangga, nak kamu jadi polisi, nak kamu jadi tentara, ada gala yang namanya resiko bekerja yang harus kamu tanggung. Jadi jangan sampai kamu berpikir, oh lemah Ayu ini jadi bos. Oh lemah, kaget, kamu juga akan merasa jadi bos. Dengan catatan, jika memang Tuhan merasa kamu pantas. Jadi jangan sampai kamu berpikir, oh lemah Ayu ini jadi bos. Oh lemah, kaget, kamu juga akan merasa jadi bos. Dengan catatan, jika memang Tuhan merasa kamu pantas. Tapi, kalau kamu juga tidak ada kejingok pantas, misalnya dijingoknya, oh Mirna ini gawenya males, Mirna ini gawenya gerutu terus, Mirna ini akhirnya Tuhan akan berpikir, udah cocok budak ini jadi bos. Karena percayalah kamu, Cak Ayu ini dulu aku teller, tidak akan bisa tutup kas sekarang kalau udah kata Ayu. Karena Ayu dulu ngitung duit paling cepet, Ayu jujur, Ayu bekerjanya pinter itu bukan hanya Ayu 3 tahun berturut-turut juara 1 antar bank,
untuk pengetahuan perbankan, tapi Ayu juga sangat cepat mencari selisih. Nah, ini kelebihan Ayu. Jadi, kawan lain sudah balik galau sama Cak Mirna, aku belum bisa balik. Memang saat itu aku merasa tidak pantas. Kawan lain gajinya sama, 1.600.000. Tapi mereka bisa balik jam berapa? Sementara aku tidak ada balik. Siapa yang gantinya? Allah. Belum saat itu diganti sama Allah. Besok-besoknya, suatu hari ketika aku berhenti di bank, aku udah dapat gawean baru, aku berbisnis, ternyata bisnisnya laku luar biasa. Dari sinilah duit yang aku dapatkan. Artinya, hitungan Allah tuh tidak akan pernah salah. Ketika Allah menganggap rezeki kau memang tidak pantas, karena kau memang bukan uang yang pantas untuk mendapatkan rezeki. Maka ya saat itu belum kamu dapatkan. Makanya mana caranya? Dengan cara memantaskan diri kamu. Kasarnya aku berbicara dengan kamu, marahnya aku saat itu tidak ada dendam pribadi dan kebencian pribadi, selain memang aku ingin mendidik kalian untuk menjadi orang yang sukses. Nah, dan dalam kesempatan ini, apa yang sudah kamu terima, minta tolong disyukuri. Kalau memang merasa kurang, kamu doa kebaik, mudah-mudahan rezeki Ayu bisa menjadi lebih banyak lagi, sehingga kamu galau-galau yang di sini sebagai anak-anak aku bisa menerima rezeki yang juga banyak. Briefing dan nasihat kepada tim Indah Mujar, Part 5. Marahnya Ayu dengan kamu, itu adalah bentuk rasa sayang aku dengan kamu, dan ingin kamu menjadi berhasil. Gitu. Jadi, minta tolong jangan dendam dengan aku, jangan marah dengan aku, jangan jadi doa untuk kamu, sebab ketika kamu berdoa, kamu doa aku jelek, kamu nyumpai aku jelek, ada masalah sebenarnya. Karena ngapa? Karena sumpah yang jelek itu akan berbalik dewek ke diri kamu. Nah, tapi yang Ayu ingin katakan di sini bahwa percayalah kamu galau-galau, Cak Ayu galak marah dengan Tita, aku galak marah dengan siapa. Kalau Ayu marah kan ngomongnya kasar, contoh Cak Bibi tadi. Nah, jadi cara Ayu ngomong memang Cak itu. Karena ngapo? Karena aku paham bahwa beberapa manusia itu memang harus disempat dulu untuk berubah jadi bagus. Cak Mirna, kalau mungkin aku udah sekejam ini, kalau aku udah sekasar ini, tidak ada mungkin Cak ini. Cak Tita, Ayu dengan Tita ini kejam, sangat kejam sekali. Di antara kamu galau-galau mungkin aku yang paling kejam itu dengan Tita. Yang paling parahnya aku kejam itu sama Tita. Karena ngapa? Karena aku dengan sengaja ingin mendidik dia. Keluarnya dia dari sini kayak dia sudah mulai bagus. Makanya aku ngomong, Tita kali bagus nge-review sebenarnya Tita. Coba kau jadi. Dan perlu kamu jadi catatan bahwa ketika kamu berhenti dari sini, kamu sukses, aku akan senang sekali. Sangat senang karena aku merasa didikan aku bagus. Ayu ini paling senang deh bikin uang pinter. Makanya ketika edukasi nak dibayar berapa banyak, aku senang. Karena ketika aku membuat orang pintar, ketika aku membuat orang berhasil, ada kepuasan. Oh ya Allah, aku ini memang banyak dosanya atau apa, tapi kau bisa jadi berhasil. Sama Cak guru kejam. Kamu perhatikanlah, di SMA kamu pasti ada guru kejam. Nah, balik lagi ke masalah poin dan inti. Karena kekasaran Ayu, kehilafan Ayu, kekejaman Ayu, emosi Ayu, khususnya untuk Tita, Ayu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, karena kita sudah mulai lebaran, tolong jangan dendam lagi, Lia, ya. Jangan sampai tersebut astagfirullah, yo Rati juga, mungkinlah 2 malam dia balik nangis terbengkak matanya tadi. Solusi memang yang terbaik untuk kamu galau-galau. Jangan ada dendam di antara kita galau-galau, apalagi Cak Mirna nak berhenti begawe, Tita juga nak selesai juga sampai di sini. Tolong tetap jadikan Ayu keluarga besar sampai dengan kapanpun juga. Cak contoh Miss Diana sampai detik ini pun asik tetap keluarganya. Si Alpi aku udah tahu walaupun jarang berhubungan namanya lanang ya, kalau Alpi kan ya sawal walaupun dia sudah berhenti. Emosi Ayu akan tinggi dan ketika dia udah sadar bahwa salah. Ayu cuma pengen sadar salah, tapi kalau sudah sadar salah, sudah normal lagi balik dari diri aku. Memang anggaplah itu kekurangan aku, tapi memang itulah sifat aku dan sepenuhnya aku gawe ke hal yang Cak ini untuk kemajuan kamu. Jadi, Ayu minta maaf sebesar-besarnya. Kalau di antara kamu mungkin ada yang sakit hatinya, ingatlah bahwa kamu galau-galau di sini kadar sayang aku itu sama. Semakin lama, apalagi Cak Mirna, apalagi Rati, dedengkotnya nian, sayangnya aku itu besar. Mince juga, ibarat kata tuh, kalau aku marah sama pecah uang tua marah dengan anak. Sekali lagi, Ayu minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan ada dendam di antara kita. Kalau memang ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, boleh kamu omong dengan Ayu. Dan Ayu benar-benar dengan hati yang sangat tulus sekali meminta maaf dengan kamu. Semoga kamu bisa maafkan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rati, maaf lahir batin ya. Maaflah kalau bikin Rati nangis. Tita juga kan lebih banyak lagi salah aku Tita dengan kau nih Tita tolong ya aku dapat lagi ya sebenarnya bisa gitu mana setengah rian aku lihat ya baik-baik ini tombol kelas baru kawin
Sudah lagi baru nangis. Sudah pernah nangis? Belum tapi sudah merasa stres sudah kan? Mati ya. Nah, ini Ziko astagfirullah yo Ziko. Dong kalau aku gara-gara dia tes aku ke Citiko 93.